Pembunuhan terhadap dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sudah diketahui, namun polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk mendalami adanya kemungkinan motif dan barang bukti lainnya. Andika Bakti akan menyampaikannya langsung dari Medan, Sumatera Utara. Andika, kapan rekonstruksi pembunuhan akan digelar? Zakia, belum diketahui kapan rekonstruksi akan digelar karena hingga saat ini tersangka masih melakukan beberapa tahap proses penyelidikan, dan nanti setelah beberapa tahap proses penyelidikan selesai dilaksanakan juga akan digelar juga prarekonstruksi sebelum rekonstruksi digelar. Namun saat ini saya bisa menunjukkan beberapa barang bukti yang digunakan oleh pelaku saat melancarkan aksinya. Zakia, di sini ada sehelai kain dan juga ada pisau. Inilah yang digunakan tersangka untuk menghabisi nyawa korban. Dan di sini juga ada martel dan yang sudah dipersiapkan oleh tersangka, dan terakhir di sebelah kanan sana ada topi. Dan untuk mempersingkat waktu, Zakia, kita akan berbincang langsung dengan Kapolresta Medan, ada Kombes Pol Mardias Kusin. Selamat siang Bapak, bisa diceritakan bagaimana hasil penyelidikan sejauh ini terhadap tersangka RM ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi hasil penyidikan terakhir terhadap kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh tersangka RMS ini, kemarin kita telah melakukan uji terhadap urin tersangka, dan kita dapatkan hasil ujinya itu kita menggunakan tes kit urin ini negatif. Jadi untuk amfetamin, THC dan morfin ini semua negatif. Seluruhnya negatif. Lantas bisa disebutkan kembali apa sebenarnya menjadi motif pembunuhan yang dilakukan oleh RMS ini, Pak? Jadi sudah jelas motifnya adalah dendam, karena yang bersangkutan ini selalu ditegur oleh korban ketika dia tidak membawa buku ke dalam kelas untuk pelajaran korban. Kemudian pernah juga tersangka ini ditegur dan disuruh keluar karena menggunakan kaos pada saat kuliah. Ini tidak sesuai dengan aturan yang ada di kampus. Juga ada sedikit peringatan daripada korban kepada tersangka untuk memberikan nilai yang jelek apabila memang tersangka ini kurang disiplin, seperti apa yang telah dilakukannya sebelum ini. Adakah dugaan-dugaan keterlibatan pihak lain dalam melancarkan aksinya yang dilakukan oleh tersangka? Sudah dipastikan oleh tersangka bahwa ini adalah tunggal. Dia tunggal, dia sendiri, dan memang dia sudah mempersiapkan semua alat-alat ini sejak dari rumah. Kita bisa melihat pisau ini baru, masih ada label harganya di belakang, dan juga ini memang sudah dibawa dari rumah dan berniat untuk menghabisi korban dari awal ketika dia berangkat ke kampus. Termasuk martel? Ya. Jadi martel untuk apa? Untuk persiapan juga. Tapi sudah sempat digunakan? Tidak sempat digunakan, belum sempat digunakan. Lantas apa langkah selanjutnya yang diambil oleh pihak kepolisian? Apakah ada rencana untuk mengetes kejiwaan tersangka atau sejenisnya? Sampai saat ini kita melihat bahwa kejiwaan stabil. Jadi belum perlu untuk kami untuk melakukan tes kejiwaan. Tapi nanti kita melihat dalam proses beberapa hari ini, kalau memang kita lihat kondisi kejiwaannya, tentunya kita tetap akan meminta pemeriksaan ahli jiwa. Berarti hingga saat ini apakah ada ada tambahan saksi yang diperiksa? Sejauh ini sudah berapa saksi, Pak? Jadi satpam 2 orang, kemudian salah satu orang yang mengangkat korban, kemudian anak kandung korban, dan 1 rekan mahasiswa yang mendobrak pintu pada saat tersangka ini bersembunyi di dalam sebuah kamar mandi di Fakultas Ekonomi UMSU. Apakah ada rencana menambahkan ataupun mendatangkan saksi baru untuk mengungkap kasus ini? Ada. Nanti kita melihat dari hasil penyidikan, nanti akan ada rencana-rencana pemeriksaan lanjutan. Oke. Terakhir, Pak, ancaman hukuman terhadap tersangka? Jadi sampai saat ini kita persangkakan pasal primer, pasal 340 KUHP, kemudian pasal sekunder itu 338, dan lebih subsidiar lagi 351 ayat 3. Ancamannya hukuman mati. Ya. Itu sudah yang paling berat gitu. Terima kasih Bapak Mardias penjelasannya. Zakia. Iya, Andika, kemudian bagaimana dengan sosok tersangka sebenarnya di lingkungan tempat tinggal ia? Nah, selama menempuh pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU Kota Medan, ini tersangka tinggal di Jalan Tuasan nomor 83, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Dan selama tinggal di sana, ia tinggal bersama seorang kakak di rumah kontrakannya selama 2 tahun, yakni tepatnya selama ia pindah dari kampung halamannya ke Kota Medan ini. Dan dari keterangan para tetangga ataupun pemilik kontrakan,
tersangka ini terkenal tertutup, pendiam, dan jarang berinteraksi dengan tetangganya sehingga ia tidak dikenal oleh banyak tetangga di sana. Begitu juga dengan kehidupannya di kampung halaman Zakia, yakni di kawasan Kayombun, Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kabupaten Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Di lingkungannya ia dikenal baik, namun tidak memiliki catatan yang buruk selama tinggal di kampung halamannya. Dan selama menempuh pendidikannya di tingkat SMA, ia sekolah di SMA Negeri 3 Padang Sidempuan, dan di sana juga ia tidak memiliki catatan yang buruk sama sekali. Lama dia Demikian di sini, saja saya dari tengok Jakarta. dia masih sekolah SMA lagi, dia nggak pernah berbuat jahat, nggak pernah terlibat dia masalah-masalah kenakalan remaja. Pokoknya baik saja kalau sepengetahuan saya selama dia berada di sini.